Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Chania Yudya Saki akan membahas mengenai cerpen mulai dari definisi, ciri, unsur, hingga struktur cerpen teman-teman. Yuk kita simak bersama-sama dalam video berikut ini. Nah, Ibu berharap tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui definisi cerpen, dapat mengetahui ciri-ciri cerpen, dapat mengetahui unsur-unsur pembangun cerpen, dan dapat mengetahui apa saja struktur dari cerpen sehingga pada proses pembelajaran selanjutnya kalian dapat membuat cerpen dari berbagai tema. Nah, anak-anak, sebelum itu, apakah kalian sudah tahu apa itu cerpen? Atau kalian sudah pernah mendengar mengenai cerpen itu seperti apa? Nah, jika kalian belum tahu apa itu cerpen, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu dengan teman di samping kalian. Nah, anak-anak semua, mungkin waktu untuk diskusinya sudah cukup ya. Di sini boleh siapa saja yang mau mengangkat tangan untuk memberikan definisi atau gambaran mengenai apa itu cerpen. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa cerpen itu adalah sebuah karangan narasi yang bersifat fiktif yang jumlah katanya kurang dari 10.000 kata dan selesai dibaca dalam waktu yang singkat. Bisa dibilang dalam sekali duduk, teman-teman. Oke, next di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri cerpen. Yang pertama yaitu fiktif atau rekaan. Jadi, cerita yang disajikannya itu tidak nyata, bisa berasal dari imajinasi atau refleksi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jumlah katanya yang terbatas, umumnya kurang dari 10.000 kata. Dan yang ketiga, fokus pada satu peristiwa. Nah, dan hanya menceritakan satu peristiwa penting yang dialami oleh tokoh utamanya. Lalu yang keempat, ada penokohan yang sederhana. Jadi tidak menggambarkan kisah semua tokoh secara mendalam. Jadi hanya berfokus pada satu tokohnya saja. Lalu yang terakhir ada kesan tunggal. Jadi memberikan kesan tunggal yang kuat bagi pembacanya. Nah, kita next akan membahas mengenai unsur apa saja yang ada di cerpen. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah memahami mengenai ciri-ciri dari cerpen? Jika sudah, kita akan next pada materi selanjutnya, yaitu unsur pembangun dari cerpen. Untuk unsur pembangun itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik atau unsur yang membangun dari dalam cerpen itu sendiri. Dan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun dari luar cerpen. Untuk unsur intrinsik itu ada yang pertama ada tema. Tema itu adalah sebuah ide pokok atau gagasan utama yang mendasari dari cerita tersebut. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan adalah watak dari tokoh tersebut. Lalu yang ketiga ada alur atau plot. Itu adalah sebuah urutan jalan cerita baik dari orientasi, pemunculan konflik, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Lalu yang keempat ada latar atau setting. Latar atau setting adalah waktu, tempat, suasana yang terjadi, dan peristiwa dalam cerita. Lalu yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pencerita dalam kisah. Misalnya orang pertama disebut aku dan orang ketiga disebut dengan dia. Serta ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Untuk unsur ekstrinsik, yang pertama itu ada latar belakang pengarang. Yang kedua ada kondisi sosial budaya saat cerpen dibuat. Dan yang terakhir itu ada nilai-nilai yang terkandung, baik nilai moral, agama, sosial, dan budaya. Oke, next. Di sini kita akan membahas mengenai struktur cerpen. Nah, secara umum struktur cerpen meliputi yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah pengenalan latar dan tokoh. Lalu ada komplikasi, yaitu munculnya konflik atau permasalahan. Lalu ada resolusi atau penyelesaian masalah atau konflik. Dan yang terakhir ada koda, yaitu pesan moral.
atau amanat yang disampaikan secara tersirat atau opsional. Mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan saja. Nah, Ibu di sini akan memberikan satu contoh cerpen, lalu kalian identifikasi ciri, unsur kebahasaan, dan struktur cerpen. Ibu ingin melihat sejauh mana kalian dalam memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Lalu kalian tulis dari tugas tersebut di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan hari ini. Kita akhiri saja proses pembelajaran hari ini dan kita simpulkan bahwa cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra fiksi berbentuk prosa yang fokus pada satu peristiwa tunggal yang memiliki alur sederhana, penokohan terbatas, dan umumnya selesai dibaca dalam sekali duduk atau kurang dari 10.000 kata. Kita cukupkan saja materi hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti dari tugas yang Ibu berikan? Jika tidak ada, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.